Pada suatu kejadian di Mahabharata, Arjuna dikatakan telah membunuh 30 juta iblis Niwatakawaca dengan senjata Bajra Dewa Indra saat bertarung di bawah air. Iblis Asura yang sama ini tidak dapat ditaklukkan oleh Indra dan bahkan Rahwana gagal menaklukkan mereka. Arjuna pantas dipuji karena kehebatannya. Arjuna sendirian mengalahkan 30 juta iblis Niwatakawaca yang telah mengurungnya dari semua sisi dan dia membalas semua ilusi mereka selama pertempuran. Ini adalah salah satu pencapaian terbaik Arjuna pada masanya dan lebih dari layak untuk dipuji. Siapakah Niwatakawaca? Mereka adalah musuh para dewa. Mereka berjumlah 30 juta dan tinggal di sepanjang lautan. Karena anugerah dari Dewa Brahma, mereka tidak dapat dibunuh bahkan oleh para dewa. Sejak Indra mengajari Arjuna keterampilan berbagai senjata ilahi, dia meminta Arjuna untuk membunuh Niwatakawaca sebagai guru dakshina. Niwatakawaca dikatakan telah meneror dunia, hidup jauh di bawah laut dan tinggal di kota Manimati setelah mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma. Terlepas dari cara jahat mereka, mereka juga makhluk yang mulia dan legendaris. Seperti yang diceritakan dalam Ramayana, Rahwana dengan putranya Meghanada, Atikaya, serta dengan pasukannya menyerang para Niwatakawaca. Tetapi, pasukan Rahwana mendapati mereka tidak mampu mengalahkan para Niwatakawaca setelah ratusan tahun pertempuran. Kedua belah pihak akhirnya membentuk aliansi setelah Dewa Brahma turun tangan. Persiapan untuk pertempuran. Indra memberikan kereta perangnya kepada Arjuna dengan Matali sebagai kusir. Dia juga memberikan baju zirah ilahi dan terompet kerang ilahinya kepada Arjuna. Dia kemudian meninggalkan tempat tinggal Indra setelah mengambil berkah dari semua makhluk surgawi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Saat mereka mendekati kota samudera Niwatakawaca, para iblis Asura muncul di mana-mana. Para Asura Niwatakawaca dijelaskan sebagai berikut. Mereka mengenakan berbagai jenis baju besi dan memiliki banyak senjata berbeda di tangan mereka. Ada tombak besi raksasa, tongkat, gada, tombak, dan roda kereta di tangan mereka. Wahai keturunan Bharata! Ada Shatagni, ketapel, dan pedang berhias indah. Saat Matali mengemudikan kereta, para iblis Asura mengeluarkan suara yang mengerikan dengan bunyi-bunyian berbagai rupa. Suara itu bahkan membuat banyak ikan mati. Kemudian terjadi pertempuran yang mengerikan antara Arjuna dan para iblis Asura Niwatakawaca. Jalannya pertempuran. Saat melihat Arjuna, para iblis Asura mengelilinginya dari segala arah dan menghujani Arjuna dengan anak panah. Kemudian Arjuna sebagai balasan menghancurkan panah mereka dan membuat para Asura mundur. Matali juga menunjukkan keterampilan mengemudikan kereta yang luar biasa.
Matali menginjak-injak banyak asura di bawah kereta mereka menggunakan roda. Akibat keahlian memanah Arjuna dan kusir Matali, ratusan asura terbunuh. Kemudian para asura Niwatakawaca kembali menyerang Arjuna dari semua sisi. Arjuna kemudian memanggil Brahmastra untuk mengusir mereka. Para asura menghujani Arjuna dengan panah, pedang, dan lembing. Arjuna kali ini menggunakan senjata Madawa dan menetralisir serangan mereka. Kemudian asura-asura itu kembali mengepung Arjuna dan menyerangnya dari segala arah. Arjuna sekali lagi menunjukkan ketangkasannya dan membunuh sejumlah besar asura. Kemudian para asura mulai berperang dengan Arjuna menggunakan kemampuan maya atau ilusi yang mereka miliki. Mereka menghujani batu dengan menggunakan maya ke segala arah. Arjuna menghancurkan bebatuan dengan anak panahnya. Kemudian mereka menciptakan pancuran air bah untuk menyerang Arjuna. Arjuna menggunakan senjata Wishoshana untuk mengeringkan air. Kemudian asura menciptakan angin dan api. Arjuna membalas mereka dengan menggunakan senjata ilahi Salila dan Shaila. Asura sekali lagi menciptakan hujan senjata, api, angin, dan batu ke segala arah. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, Matali menjadi ketakutan. Matali memberitahu Arjuna bahwa dia telah menyaksikan banyak pertempuran mengerikan antara dewa dan asura sebelumnya. Tetapi, tidak pernah pertempuran yang dia lihat amat mengerikan seperti ini. Kemudian Arjuna menenangkan Matali dan berkonsentrasi mengemudikan kereta. Arjuna kemudian menggunakan kemampuan mayanya untuk melawan maya yang diciptakan oleh asura. Melihat ini, iblis sekali lagi mulai bertarung menggunakan maya. Kemudian Arjuna sekali lagi menunjukkan keterampilan memanahnya dan melawan asura dengan senjatanya yang tidak terlihat. Dia mulai membunuh para iblis asura. Melihat kehebatan dan ketabahan Arjuna, asura-asura itu mulai mundur. Ketika mereka melarikan diri, maya mereka tercerai berai dan ribuan Danawa terlihat terbaring mati. Para Danawa kembali tiba-tiba muncul di langit dan menghujani Arjuna dengan senjata dan batu. Banyak asura lain memasuk ke dalam bumi dan menghalangi pergerakan kereta. Oleh karena itu mereka dikepung dan dikelilingi oleh para Danawa dari segala arah. Melihat taktik Danawa yang mengerikan ini, Arjuna ketakutan. Kemudian Matali menyuruh Arjuna menggunakan senjata Bajra yang diterimanya dari Indra. Arjuna akhirnya menggunakan senjata yang menghancurkan semua maya Niwatakawaca. Begitulah dampak dari senjata Bajra sehingga seluruh wilayah ditutupi dengan mayat para Niwatakawaca. Akhirnya kemenangan berada di tangan Arjuna. Oleh karena itu, keterampilan memanah Arjuna, terutama keterampilannya dalam menggunakan senjata ilahi yang tepat dan keterampilan kusir Matali yang luar biasa, memastikan kemenangan keduanya melawan banyak asura Niwatakawaca.